Baik, anak-anak, mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran pada siang hari ini yaitu kita akan melakukan pengamatan pengamatan terhadap makhluk hidup dan ekosistemnya yang ada di sekitar kita. Mengamati yang pertama makhluk hidup, ada hewan komponennya pada ekosistem, ya kan, yang telah dipelajari kemarin. Itu sekarang kita melakukan pengamatan pada hewan. Ada hewan yang hidup di darat, ada yang terbang, ada juga yang hidup di air. Jadi kita melakukan pengamatan itu ada contoh, ada burung, itu contoh hewan yang hidup di darat tapi dia bisa terbang, memiliki kemampuan terbang. Kemudian ada tupai. Tupai juga termasuk hewan hewan darat, dikarenakan hidupnya tidak di dalam air. Jadi teman-teman, hewan itu dibagi menjadi dua kelompok ya, hewan darat dan hewan air. Ya, yang hidup di darat dan hidup di air. Hewan yang hidup di darat yaitu, walaupun burung itu termasuknya hidup di darat ya anak-anak semua, karena dia tidak memerlukan air untuk hidup, memerlukan air yang banyak untuk dia hidup, berhenti atau makan. Jadi intinya semua hewan yang ada di darat, walaupun itu bisa terbang, termasuk hewan darat. Hewan air apa saja? Hewan air itu hewan yang memerlukan air untuk dia hidup. Semua kegiatannya berada di dalam air, contohnya ikan. Nah, seperti itu. Ada lagi selain ikan, kepiting, itu juga kura-kura, penyu, itu hewan air. Ada hewan amfibi. Amfibi itu yang hidup di dua alam. Di dua alam. Dua alam contohnya yaitu katak. Katak itu memerlukan bisa hidup di air dan juga di darat. Amfibi termasuknya itu. Kedua, kura-kura. Kura-kura juga itu dia bisa hidup di dalam air dan juga di daratan. Kemudian kita di sekitar ini terdapat banyak jenis burung ya teman-teman. Di sini ada burung pelatuk, ada burung gereja, dan banyak sekali jenis burung ya di depan kelas kita ini. Tugasnya anak-anak dibuatkan itu data menemukan tumbuhan dan hewan apa saja ketika melakukan pengamatan pada siang hari ini ya. Sambil Bapak jelaskan apa saja yang akan kita lihat dan amati. Baik teman-teman sekalian, ini adalah contoh tumbuhan yang ada di depan ruang kelas kita, di taman kita ini. Ini adalah pohon jati. Nah, ini di bawahnya ada juga beberapa bunga-bunga ini. Ini termasuk benalu atau bukan ya? Bukan, dikarenakan dia tidak merugikan dari pohon ini. Ini pohonnya sudah tua teman-teman itu. Nah, kemarin kan telah dijelaskan ya kita fungsi batang. Batang yaitu apa? Untuk menopang dari pohon ini. Jadi kita batangnya kuat walaupun sudah rapuh, jadi tetap bisa berdiri kokoh. Nah, kita mengamati lagi, sambil mengingat materi yang kemarin. Jangan lupa tugasnya dicatat, ini tumbuhan apa saja dan hewan apa saja yang kalian temukan di sekitar kita ketika pengamatan ya.
ini daun. Daun tugasnya buat apa? Fungsinya itu untuk memasak makanan pada tumbuhan. Ya, bahan-bahannya apa saja ketika masak? Memerlukan air, sinar cahaya matahari, dan karbon dioksida. Jadi tumbuhan ini menyerap karbon dioksida yang keluar ketika kita bernapas. Nah, itu menguatkan karbon dioksida, kemudian diserap oleh daun, dijadikan Camat, masakan, bahan masakan yang ditambah memerlukan sinar matahari yang cukup. Kemudian air dari mana airnya? Tidak harus menunggu hujan baru meneteskan air di daun ini, tapi bisa menggunakan akar. Akar ini fungsinya itu untuk menyerap air, ya kan, telah dijelaskan pada materi yang kemarin. Kemudian untuk menyengkram supaya batang dari tumbuhan itu kuat. Selain batangnya yang kuat, akarnya juga kuat. Akar dari pohon tersebut, pohon semakin besar, akarnya semakin besar untuk mencengkram supaya tidak roboh. Seperti itu. Catat ya.